Di Peru, April tahun 1980, di saat orang-orang di sini mulai mereda membahas tentang pemilu, dengan terpilihnya salah satu dari calon, tidak jauh berbeda dengan negara tersebut yang sedang menghadapi demokrasi pertama pada pemilu. Di sebuah bangunan, seseorang dengan perawakan berbeda dari kebanyakan orang lokal atau seorang turis yang sepertinya ditahan oleh pihak keamanan. Roda berputar, terlihatlah keadaan kota yang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa orang dengan papan yang bertulisan menyuarakan pendapatnya. Tak lama kemudian, mobil yang mereka kendari berhenti tepat di persimpangan jalan. Adanya kesempatan. Hey! 3 hari sebelumnya di sebuah pantai, si dia yang bernama Reed ini pun sedang berselancar. Bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga mempunyai seorang pacar orang di sana. Mereka pun bersenang-senang bersama di tengah keributan yang terjadi di kota. Kembali di waktu yang sekarang, masih berlarian dari kejaran polisi hingga sampai di sebuah pasar. Namun di sebuah penjara, seseorang dengan keadaan kedua tangannya yang terikat, yaitu Sirit, sedang diinterogasi oleh kepala sipir dan juga polisi yang menangkapnya bernamakan Gutierrez. Sebut Mali menyadari celana yang dipakai oleh Reed basah. Si kepala sipir pun memerintahkan kepada Mali untuk mencuci celana dari Sirit ini dengan jawaban, "Apakah kau lupa bahwa aku adalah seorang polisi?" Hah? Lantas sesudahnya Reed pun kembali diinterogasi dan menanyakan, "Apakah kamu tahu mengapa berada di sini?" "Oh, ya ndak tahu." Kisah beralih sebelumnya. Di kantor imigrasi, Reed sedang ditanya oleh petugas alasan ia berlama-lama di negara ini. Ialah karena mempunyai seorang pacar dan bermaksud untuk memperpanjang masa visanya. Namun, setelah dicek, petugas itu pun mendapati bahwa visanya telah kadaluarsa hingga sampai ia berakhir di sini. Kembali di penjara, kepala sipir itu pun memberitahu kepada Reed bahwa ia telah membicarakan masalah ini kepada konsultan negaranya. Di saat menunggu itu, ia pun ditahan untuk sementara waktu. Bangunnya Reed dari tidur tidak nyenyaknya, membuka pintu, terlihatlah suasana penjara yang begitu terasa dengan tahanan lainnya yang sedang berkumpul yang tidak tahu apa yang didengarnya. Mendekati, terlihatlah seseorang yang sedang berpidato kepada tahanan lainnya. Selesai dengan itu, si dia pun turun dan langsung memperkenalkan dirinya kepada Reed bernamakan Jimmy. Beliau ini sepertinya orang yang cukup berpengaruh di penjara. Bisa dilihat ketika tadi ia menyampaikan pidatonya dan mulai menjelaskan kepada Reed aturan-aturan yang harus dilakukannya. Yang pertama, cuci kaki sebelum tidur, jangan kentut sembarangan kecuali tidak berbunyi, kebersihan dilakukan bergantian, dan harus berbagi tempat tidur jika melihat ukuran ruangan dibandingkan para tahanan yang jauh lebih banyak. There are more men than beds. Si pacar pun resah gelisah karena tak kunjung mendapat kabar dari sang kekasih yaitu si Reed. Tidur tak kenyang, makan pun tak bugar. Setelah mengatakan hal itu, Jimmy pun meninggalkan ia bersama teman setidurnya, sebut saja Ricky. Di saat melihat si Reed, ia pun yang sepertinya mempunyai sifat tidak baik, berlagak sok dan mencoba mengintimidasinya. Tiba waktu makan, dipanggilnya Reed yang terlihat kebingungan. Jimmy pun menawarkan sebotol minuman tanpa curiga. Si Reed pun yang mempunyai kesan awal baik pun langsung meminumnya. Namun, dimuntahkannya yang ternyata botol tersebut berisikan air seni bersamaan gelak tawa orang-orang di sana. Setelah mengantri, Reed pun langsung memakan makanannya dengan lahap. Makanan yang terlihat tak layak konsumsi pun tidak sebanding dengan perutnya yang keroncongan menghampiri. Si Jimmy pun yang menganggap tadi hanya gurauan menanyakan kepadanya, "Apakah kau marah?" "Oh, pikir aja sendiri." Si Jimmy pun memberitahu kepada Reed untuk jangan mempercayai siapapun di sini sampai polisi pun berlagak baik hanya karena menginginkan uangmu saja. So what's next for you?
menanyakan kepada si teman akan kabar dari kekasihnya. Tidak seperti yang diharapkan, si dia pun juga tidak mengetahui kemanakah Reed menghilang beralih ke Reed itu tidak sendiri saat sedang membaca buku. Para sipir pun tanpa peringatan langsung memerintahkan kepada mereka untuk telanjang bulat. Tentunya kita sudah pasti bisa menebak tidak ada CWK pun jadi. Malamnya di saat tidur, dengan posisi yang tidak leluasa, orang-orang di sampingnya kembali berulang, yaitu si Ricky bersamaan dengan suara. Dan Reed pun lagi-lagi dikambing hitamkan atas kejadian tersebut. Masa bodoh akan hal itu, Reed pun memutuskan untuk tidur yang tak lama kemudian. Setelah berada di alam bawah sadarnya, bermimpikan sedang berselancar, Reed pun dibangunkan oleh suara jeritan dengan si Jimmy yang berkata bahwa itu adalah hal biasa. It happens every night. Keesokan harinya datanglah konsultan dari negaranya. Setelah mempersilakannya untuk duduk, Reed pun menanyakan kapankah dirinya akan bebas. Tak langsung menjawab, dia pun memiliki beberapa opsi. Yang pertama, memastikan bahwasanya hak asasimu tidak dilanggar, bisa membantu menghubungi keluarganya, dan yang terakhir, bisa mencarikanmu pengacara. Also refer you to an English-speaking lawyer. Why would I need a lawyer? Ekspresi kebingungan dengan jawaban konsultan tersebut bahwa menyembunyikan narkoba adalah hal buruk. Terheran-heran mendengar jawaban tersebut, Reed pun memberitahu alasan ia ditahan hanya karena visanya telah berakhir dan dirinya adalah seorang guru, bukan pengedar narkoba. Entah seperti apa bagaimana Reed bercerita, si konsultan ini pun enggan mempercayai dan menawarkan untuk menghubungi keluarganya. Menolak lagi-lagi jawabannya. Mencukupkan percakapannya sampai di sini, konsultan tersebut keluar disusul oleh Reed. Berhenti, si Mali pun mempertanyakan ia bersikeras tak mau menghubungi keluarganya dan memilih untuk mendekam di penjara. You got money? No, I don't. Setelahnya Reed pun menemui Jimmy untuk menceritakan bahwa polisi tadi sengaja menjebaknya dengan menaruhkan barang haram ke dalam tasnya. Jimmy pun berpesan, mereka hanya menginginkan uangmu, mengapa tidak kau berikan? Jawaban Reed lagi-lagi tidak mau. Está mandando traficantes a Perú para llevar. Di sebuah ruangan, duduknya Reed bersama datangnya kepala sipir dan mulai menceritakan salah satu dari tahanan, teman tidurnya, yaitu Ricky. Si dia pun berkata kepada Reed untuk menyelidiki asal-usulnya dengan imbalan akan dibebaskan. We have a man in state security. Mengistirahatkan dirinya, Reed pun dibangunkan oleh suara-sorakan para tahanan. Menghampiri kebisingan, ternyata penyebabnya adalah bebasnya Jimmy dari penjara. Salam perpisahan, Reed pun meminta bantuan kepadanya untuk menelpon seseorang dengan menuliskan nomornya agar memberitahukan keberadaannya sekarang. Okay, Look, it's Art's birthday. Esok harinya konsultan tersebut kembali dan basa-basi menanyakan keadaan kakinya. Namun, Reed pun langsung berkata akan kasusnya dengan memperkenalkan seseorang pengacara tak membalas jabatan tangan. Pengacara itu pun mulai memperkenalkan dirinya dan menceritakan tentang kasus yang menyangkutnya, yang pada hasilnya untuk melancarkan tugasnya pembicaraan tersebut tak jauh dari kata-kata, yaitu uang. 10,000 to start with. This of course includes my fee. Langsung menyela dan berkata, bagaimanakah cara mendapatkan uang dengan nominal tidak sedikit itu? Keluargamu tidak ambil pusing konsultan tersebut yang sudah melakukan tugas semampunya dan memilih untuk menunggu di luar. Pengacara itu pun kembali mengingatkan untuk lebih cerdas karena ini hanya permainan hukum dan perlu diingat sekarang kau berada di negeri orang. Namun Reed pun tetap dengan pendiriannya. We shouldn't go to trial. Tiba giliran dirinya membersihkan bersamaan datangnya Ricky. Yang tanpa salam permisi, ia pun melewati Reed dan melakukan keperluannya. Ketika sedang dengan dengki yang sudah melekat pada dirinya, ia pun dengan sengaja mencipratkan air seninya ke salah satu tahanan yang juga sedang melakukan tugasnya. ¿De dónde eres? ¿Cuál es mi nombre, maricón? Tak sampai di situ berurusan dengan si Ricky, Reed pun ditempatkan di ruangan yang sama yang pasti disengaja untuk mengulik informasi darinya. Mulai melancarkan dengan pertanyaan jebakan, namun hasilnya tidak jauh berbeda ataupun gagal.
Keesokan harinya dibukalah pintu yang mengurung mereka dengan Ricky yang keluar terlebih dahulu, melampiaskan kekesalan dengan mencari masalah kepada tahanan yang kemarin namun berhasil dihentikan. Reed pun mulai menjelaskan kepadanya mungkin dia hanya kesal ditempatkan bersama dirinya atas kejadian itu. Mereka pun berteman baik dengan si dia, panggil saja Yogi, berbincang sembari antri makanan yang diberikan. Selesai makan dan mengobrol, Reed pun bertanya akan alasan ia berada di sini, yaitu karena tidak memiliki identitas. Si Yogi pun mengajak kepada Reed untuk menunjukkannya sebuah rahasia, mulai berjalan dan menaiki tembok yang sudah ada pijakan. Terlihatlah sebuah kebun bunga dengan menanyakan dari manakah mendapatkan bibitnya. Menjawab dibawa ketika ia ditangkap. Waktu terus berjalan sampai hari ini pun datang. Saat mereka sedang dibangunkan, datanglah dua penjaga yang langsung menarik keluar salah satu tahanan yang tidak tahu akan diapakan atau dibawa kemana. Dengan perkataan Ricky bahwa Reed lah selanjutnya. Next, gringo. Membawa semua kasur keluar dan menatanya. Reed pun mengajak kepada Yogi untuk berlatih gulat yang hal itu menarik perhatian dari tahanan lainnya yang tak lama setelah mereka. Tahanan lain pun ikut menirukan aksinya. Di lain tempat penuh kebebasan, seseorang pun memberitahu kepada si pacar bahwa sekarang kekasihnya berada di penjara. Yang kita pun sudah pasti bisa menebak yang memberitahunya ialah Jimmy. Mendapatkan titik terang akan tidak ada kabarnya sang kekasih. Masih terus saja berlatih dan mengajak Ricky untuk join namun tiada guna. Melihatnya, Reed pun mulai memancing kemarahannya yang membuat perkelahian di antara keduanya tidak bisa dihindarkan. Kalah telak, Reed pun dibawa oleh dua penjaga menghadap si Mali dan langsung membawanya ke suatu tempat. Setibanya di sebuah pantai, Reed pun langsung digiring mendekati dan mulai menenggelamkan kepalanya ke dalam. Beberapa celupan sudah dilakukan, Reed pun tak mampu lagi menahannya dan memberitahukan bahwa ia mempunyai uang yang disimpan di apartemennya. Dengan senyuman, si kecer laknat tersebut. Di apartemen, Mali pun mempertanyakan di manakah ia menyimpan uangnya. Menjawab ada di laci sebelah atas. Setelah mendapatkan dan menghitung yang berjumlah sesuai dengan judul filem ini, yaitu $186 untuk kebebasan. Tak puas akan jumlahnya, ia pun menginjaknya. Tiba di penjara, kepala sipir pun langsung bertanya dari manakah dan memanggil Mali untuk ke ruangannya. Ia pun berkata bahwa Reed adalah tanggung jawabnya dan sudah mengetahui kelakuan kotor Mali ini. Namun, bukannya mengaku salah, ia pun malah mengajak atasannya bahwa Reed ini akan menjadi ladang emas bagi kita. Kita, jangan samakan aku denganmu. Sosok seperti inilah yang menggunakan jabatannya dengan benar, tidak tergiurkan oleh uang, tidak menerima sogokan, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan kotor lainnya. Mendapatkan kabar, Sarah pun bersama si teman datang ke penjara untuk menjenguk si Reed, menanyakan identitas. Si Mali pun tak berhasil dengan Reed. Ia pun memaksa kepada mereka untuk menghubungi keluarganya dan akan memberi izin bertemu Reed setelah mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan kesakitan sehabis disiksa, Yogi pun sedang mencari kutu yang berserang di kepala Reed akibat ketularan oleh Ricky. Bertanya dari manakah asal Ricky, si Yogi pun berkata bahwa berasal dari Kolombia, terdengar dari aksen bicaranya dengan silet rakitan yang dipegang. Sesuai janji hari itu, Sarah dengan suara para tahanan yang seperti hewan buas seakan melihat daging segar. Ia pun dengan cerdiknya memberikan alamat keluarga Reed yang tak mungkin dihampirinya. Menanyakan nomor telepon, Sarah pun akan memberitahunya setelah ia bertemu dengan sang kekasih. Setelah berpelukan yang tidak puas, Reed pun langsung menceritakan kejadian yang menimpanya. Ia dijebak sampai berakhir di sini. Sarah pun memohon kepada Reed untuk memberitahukan nomor keluarganya agar ia bisa keluar. Namun, ia pun tetap dengan pendiriannya bahwa ia tidak akan memberitahukan kepada keluarganya, juga memberikan uang kepada mereka sepeser pun. Waktu habis.
Masih berlatih gulat Reed dengan yang lain yang tak lama kemudian datanglah si pengacau Ricky yang langsung ditantang oleh Reed untuk bergulat dengan Yogi. Merasa tidak selevel di atasnya dan menolak, namun dengan dukungan tahanan lainnya. Yogi pun berhasil memenangkan pertandingan dan juga kekesalan si Ricky bersorak mereka. Namun tak lama kemudian semua pun tertuju kepada salah satu tahanan terluka yang dibawa paksa oleh penjaga waktu itu. Ia pun menceritakan bahwa ia telah disiksa untuk mengetahui apakah para tahanan adalah teroris. Melihat hal itu, mereka pun tidak tinggal diam, harus melawan dan mulai bersorak untuk keadilan. Dan didengar oleh kepala sipir yang langsung memerintahkan agar berhenti, mulai bicara dan menceritakan apa yang terjadi kepada teman selnya. Namun si dia pun tidak mau mendengar. You, come with me. Reed pun berkata bahwa Ricky adalah penyelundup yang berasal dari Kolombia. Tak sampai di situ, Reed pun menceritakan saat ia ditenggelamkan di laut dan memberikan uang kepada Mali. Mendengar pengakuan itu, si dia pun akan menyingkirkan Mali dan mengeluarkan Reed dari sini. I'll call the Colombian council. That was our deal. Memberitahu permainanmu sudah berakhir dan kau adalah penyelundup. Mencengkeram erat apa yang dipegangnya, berjalan melewati si Reed, dan Ricky pun yang sudah mengetahui bahwa Yogilah yang memberitahu. Di taman, Reed pun mengatakan bahwa kepala sipir akan membantunya keluar dari sini. Ikut senang akan hal itu dan berterima kasih telah membuat bertarung dengan si Ricky. Mendapatkan kabar dari kepala sipir pun memanggil Mali menghadap kepadanya yang sudah mengetahui permainan kotor di belakang dan telah melaporkan kasus ini kepada komandannya. Ya está hecho. Kembali ke taman tapi berbeda orang, si dia pun langsung menghancurkan taman tersebut hingga hampir habis sedikit sisa. Si pemilik datang, ia pun kaget melihat apa yang dirawatnya selama ini telah tak terbentuk. Bertatapan dengan Ricky, menyadari jabatannya berada di ujung tanduk, ia pun tanpa ragu mencoba mengkill kepala sipir itu dengan cara mencekiknya. Tanpa salam sapa dan sudah mengetahui bahwa Ricky lah pelakunya, mereka pun terlibat perkelahian. Takut kalah, Ricky pun langsung melukai leher dari Yogi menggunakan silet rakitan. Tak lama para tahanan mencoba menghentikan, Reed pun datang yang langsung melawan Ricky. Agak lama mereka terlibat dengan Reed yang sudah mengajar si dia, namun dihentikan. Dengan tergopoh-gopoh, Reed pun dibawa ke sebuah ruangan isolasi. Terlihatlah seseorang yang sudah berada di sana dengan tahanan di luar yang sedang membersihkan tulisan. Selesai melakukan aksinya, Mali pun melarang kepada bawahannya untuk tidak memasuki ruangan sipir. Setibanya di ruangan Reed berada, mereka pun membawanya keluar bermaksud untuk menyiksanya dalam keadaan tanpa busana dan juga penuh luka ketika sedang. Aksi tersebut berhenti ketika bawahannya sudah mengetahui bahwa kepala sipir tak bernyawa. Ia pun takut terlibat lebih dalam dan memutuskan untuk pergi meninggalkan atasannya sendirian. Di luar, para tahanan pun sudah tidak tahan akan perlakuan para penjaga yang sudah keterlaluan dan mulai memberontak. Masih dalam keadaan tergantung, bersamaan datangnya Mali yang berlanjut menyiksanya, yang tentunya tidak diperlihatkan karena tidak ramah akan peraturan. Tidak sebandingnya penjaga dan para tahanan yang jauh lebih banyak membebaskan tahanan lainnya. Mereka pun dengan membalas perlakuan penjaga melepaskan ikatan siri dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Semakin tidak terkendalinya suasana dengan para tahanan yang semakin menggila. Pihak keamanan pun mulai berdatangan untuk menertibkan mereka semua, tidak memandang siapa saja. Setelah berpakaian dan mengambil uangnya kembali, Reed pun bersama si dia keluar tanpa ada gangguan. Mendapatkan kabar bahwa di penjara mengalami kerusuhan, Sarah pun datang dan menanyakan keberadaan kekasihnya, namun usaha tersebut nihil. Di dalamnya yang masih terlihat sisa-sisa kejadian semalam dan juga para korban, entah itu tahanan atau sipir.
beralatkan sebuah transportasi bernamakan bus dengan keadaan luka yang belum sempat dibersihkan. Reed pun menduduki salah satu kursi, terlelap tidur. Yang tak lama kemudian, setelah bus tersebut berjalan, berdirilah polisi yang langsung membawa Reed kembali, namun hanyalah mimpi. Setelah pemilihan umum yang baru, dipulihkannya hak-hak sipil di Peru. Pada bulan Maret 1981, Reed yang berkewarganegaraan Amerika ini menerima permintaan maaf dari pemerintahan yang baru. Dari kisah di atas, kita mendapatkan pembelajaran, yaitu uang bagi sebagian orang mungkin mudah atau sebaliknya untuk mendapatkannya. Jika suatu masalah yang bisa diselesaikan dengan alat tersebut memang terasa mudah, tetapi ketika melihat tokoh utama yang tidak memilih jalan pintas tersebut, mungkin kita akan berpikir kembali. Menggunakan uang hanya untuk lari dari masalah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita.